Selamat siang Bapak, Ibu, Inewataka Ari semua. Saya mohon maaf Romo Fikjen, para Romo, rohaniwan dan hadirin sekalian. Sebelum saya menyampaikan sambutan yang diminta oleh panitia ini, saya ingin menyampaikan satu hal, tidak penting tapi bagus untuk diketahui. Dan kalau tidak bagus untuk ketahui, walaupun penting saya tidak akan kasih tahu. Saya diminta untuk memberikan sambutan dan protokoler mengharuskan saya harus menyampaikan dari sambutan yang sudah disiapkan. Tapi saya baru menerima kurang lebih 10 menit sebelum saya masuk ruangan ini, jadi saya ragu. Jadi untuk itu saya mohon kepada hadirin semua supaya saya diberi ruang untuk membacakan sambutan yang disiapkan oleh protokoler, karena saya tahu ini ketentuan aturan dari perintah undang-undang. Tapi saya tidak mau hilang juga kesempatan saya untuk mengimprovisasi sambutan saya sendiri. Ya. Jadi ada 2 segmen yang akan saya sampaikan dalam sambutan ini. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, para rohaniwan, Romo Fikir dan Romo-Romo yang lainnya, saya memulai sambutan saya. Romo Fikjen Keuskupan Agung Ende, Bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Saudara Wakil Bupati Nagekeo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ngada Nagekeo, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Nagekeo, Ibu Ketua Persik Chandra Kirana Kodim 1625 Ngada, rekan seperjuangan Bapak Ilyas Jo dan Bapak Marcelinus Siku, Bapak Yohanes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Wajah, serta Bapak Thomas Tiba dan Bapak Seke Albertus, tokoh pemekaran Kabupaten Nagekeo, Ketua dan anggota KPD Kabupaten Nagekeo, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, para penyelenggara pemilu KPUD Kabupaten Nagekeo, Bawaslu dan aparat keamanan TNI dan Polri, Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Nagekeo dan seluruh jajarannya, Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Nagekeo seluruh jajarannya. Ini adalah partai pengusung dan pendukung paket idola Simplicius Donatus dengan Gonzalo Gratianus Murgasada. Saudara Sekretaris Daerah Nagekeo, staf ahli, para asisten, dan seluruh pimpinan perangkat daerah bersama staf. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagekeo dan seluruh anggotanya, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Nagekeo, para kepala sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA se-Kabupaten Nagekeo, pimpinan lembaga perguruan tinggi se-Kabupaten Nagekeo, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, pimpinan LSM dan partai politik, para alim ulama se-Kabupaten Nagekeo, para pastor, biarawan, biarawati se-Kabupaten Nagekeo, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh pemuda, dan khususnya para tokoh adat Mai Awe, Lape, dan anak kaya. Tim Ketua Sukses Paket Idola beserta seluruh jajarannya, baik relawan maupun keluarga, Ketua Panitia seluruh simpatisan keluarga sanak saudara dan adetolan, sikapnya seluruh undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, om swastiastu, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang saya hormati. Perjuangan besar, perjuangan berat yang memakan biaya, menguras tenaga dan pikiran sudah selesai tanggal 27 November 2024. Paket idola ditugaskan oleh rakyat Nagekeo untuk mengurus Nagekeo. Saya mau katakan bahwa terpilihnya paket idola untuk Nagekeo ke depan adalah kemenangan dari segenap warga Nagekeo, baik yang memilih paket idola maupun yang tidak memilih paket idola. Kami berdua KE Ari, kalau kami berdua biasanya panggil KE Ari saja, tapi karena dinas kami panggil Pak. Kami berdua, Simplicius Donatus dan Gonzalo Gratianus Mudasada, menyadari bahwa warga Nagekeo yang memilih kami untuk menjadi bupati dan wakil bupati telah meletakkan 1000 harapan di pundak kami. Kami menyadari bahwa suara rakyat Nagekeo adalah suara Tuhan. Karena itu keadaan mengharuskan kami dan hati nurani kami terpanggil untuk hadir di Nagekeo dengan cara yang bertanggung jawab. Ini perlu dicatat. Kami harus hadir di Nagekeo dengan cara yang bertanggung jawab maupun karena keyakinan kita sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ini juga panggilan kami. Saya dengan Pak Gonzalo sudah bicarakan soal itu. Sebelum saya menentukan pilihan ke dia sebagai wakil saya dulu sudah menyeleksi 8 orang wakil yang saya abaikan. Nyaris kalau saya menemukan yang sesembilan seperti yang lain juga, saya akan pertimbangkan lagi untuk hadir di Nagekeo ini. Karena saya tidak mau hadir di Nagekeo bukan untuk pangkat. Saya hadir di Nagekeo bukan untuk pangkat dan bukan untuk jabatan bupati, tapi saya mau orang yang mau hadir di Nagekeo untuk bertanggung jawab dengan kemajuan dan pembangunan Nagekeo, untuk bertanggung jawab dengan kesejahteraan rakyat Nagekeo. Ini penting buat kami. Soal pangkat dan soal jabatan adalah soal regulasi, tapi ketika bicara soal bertanggung jawab itu adalah soal panggilan hati. Ini saya ingin menekankan lagi, saya seperti apa yang dikatakan oleh Romo Fikjen tadi, kami punya pandangan yang sama, kami punya tekad yang sama untuk Nagekeo ke depan. Kami menyadari bahwa warga Nagekeo memilih pemimpinnya bukan karena melihat aksi dan gayanya yang luar biasa, bukan karena tutur katanya yang luar biasa. Karena kalau warga Nagekeo mau memilih pimpinannya seorang yang mempunyai aksi, gaya, dan tutur katanya yang luar biasa, saya perlu hadirkan tukang jual obat untuk hadir di Nagekeo. Yang saya jamin dia akan terpilih. Tapi kami menyadari bahwa warga Nagekeo, rakyat Nagekeo memilih pemimpinnya karena dia melihat dan mengenal hati pemimpin yang akan dipilihnya. Bicara soal hati adalah bicara soal nurani.
Bicara soal nurani lahirnya adalah bicara dalam ranah ilahi. Hati nurani tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi oleh kejahatan apapun. Tapi bicara soal gaya, bicara soal aksi, bicara soal tutur kata, ini bahasa jasmani, bahasa daging. Gampang dipengaruhi dan mudah diintervensi. Jadi inilah yang membedakan bahasa rohani dengan bahasa jasmani, bahasa daging. Jadi ini Bapak perlu tahu bahwa kami meyakini bahwa warga Nagekeo memilih paket idola Simplicis Donatus dan Gonzalo Mugasada bukan karena melihat aksi dan gayanya luar biasa, bukan mendengar tuturan katanya yang mengagumkan, tapi dia melihat, warga Nagekeo melihat hati pimpinan yang akan dipilihnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hadirin semua, menyadari bahwa kami dipilih oleh warga Nagekeo bukan hasil menyadari bahwa kami paket idola dipilih oleh warga Nagekeo bukan hasil kerja 1-2 orang, bukan hasil kerja keras dari Simplicis Donatus dan Gonzalo Mugasada saja, tapi kami menyadari bahwa terpilihnya Simplicis Donatus dan Gonzalo Gratianus Mugasada untuk menjadi bupati dan wakil bupati di tanah Nagekeo ini adalah kerja keras dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Nagekeo. Di sini keterlibatan para rohaniwan, para tokoh agama dari agama apapun, para petugas Korcam, petugas Kowil, Kordes, Kordus, bahkan sampai di tingkat RT. Dan segenap masyarakat yang memilih, yang hatinya mendukung kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Nagekeo masa itu untuk 5 tahun mendatang. Kami juga menyadari bahwa terpilihnya kami Simplicis Donatus dan Gonzalo Mugasada bukan hanya kerja keras dari kita ini sebagai manusia, tapi kami yakin bahwa kehadiran kami di Nagekeo ini juga berkat campur tangan alam semesta leluhur kita semua dan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kita harus yakini, hal ini mistik karena tidak dilihat tetapi pasti ada. Kami meyakini bahwa kehadiran kami di dunia di Nagekeo ini bukan hanya kerja-kerja manusia kita ini Bapak Mama, tapi juga ada keterlibatan alam semesta para leluhur kita semua orang Nagekeo dan atas restu dari Yang Maha Kuasa. Karena itu saya mau katakan Bapak Mama sekalian, saya mau menegaskan lagi, kehadiran saya di Nagekeo, kehadiran Pak Gonzalo di Nagekeo bukan hanya sekedar untuk pangkat dan bukan hanya sekedar untuk jabatan bupati, tetapi untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan bertanggung jawab kepada warga Nagekeo. Ini satu kemenangan untuk Nagekeo ke depan Bapak Mama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hadirin dan undangan yang saya hormati, dari hal apa yang saya sampaikan tadi Bapak Mama semua,
Pada kesempatan yang baik ini, saya tak lupa ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang terhingga atas semua keterlibatan Bapak Mama dalam elemen masyarakat Nagekeo yang telah mengantar kami menjadi Bupati dan Bupati Nagekeo ke depan periode 2025-2030. Ucapan terima kasih saya sampaikan secara tulus karena semua elemen masyarakat bekerja dengan cara dan dengan perannya masing-masing. Ini kami buktikan Bapak-Bapak. Hampir tidak bisa percaya bahwa paket idola yang sudah 50 tahun tinggal di kampung halaman Bapak-Bapak. Hampir tidak percaya Gonzalo Mukasada orang baik tapi domisilinya di Pejawa memenangkan pilkada di Nagekeo. Ini saya bilang hal mistis. Ya, tapi kami bilang orang Nagekeo memilih bukan karena hebat dia di mana berada, tapi mereka tahu hati kami ada di Nagekeo, Bapak-Bapak. Ini yang kita ketahui. Jadi, Bapak Mama sekalian, dalam perjalanan waktu untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo ini, Bapak, pada akhirnya kita menemui kendala besar, hal besar yang ada di hadapan kita. Seperti kita ketahui semua Bapak Mama, bahwa pemerintah pusat dalam mengucurkan dana APBN terkait dengan infrastruktur jalan untuk saat ini diadakan efisiensi dan efisiensi itu diterbitkan bentuknya instruksi presiden dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri. Yang semula untuk Indonesia itu dianggarkan sekitar 115 triliun, setelah diefisiensikan menjadi kurang lebih 20 triliun saja untuk seluruh Indonesia. Sangat kecil. Sangat kecil, ini hampir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Bapak Mama tidak usah khawatir bahwa kami paket idola Simplicius Donatus dan Gonzalo Mukasada lahir dari rahim hambatan yang terus menerus, tapi kami selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Ini sejarah. Situasi keadaan yang telah menggambleng kami menjadi orang kuat. Jadi Bapak Mama tidak ragu, tidak usah ragu. Pengalaman membuktikan bahwa kami banyak lolos dari lubang ujung jarum. Tapi lolosnya kami selalu dengan hasil yang melebihi target. Orang boleh bilang saya lemah dalam mengambil putusan karena saya ini sangat humanis. Tapi mereka tidak tahu, dia buta huruf. Saya 40 tahun hidup dalam komunitas hakim, Bapak Mama. Kerjanya apa? Memutus perkara. Puluhan ribu perkara yang sudah saya putus, yang sudah saya produksi untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Dan dia tidak tahu bahwa dari puluhan ribu putusan yang saya telah memproduksi itu, tidak ada satupun putusan yang membuat hati saya tidak nyaman. Walaupun saya mengucapkan putusan dengan tertawa Bapak Mama, tapi semuanya saya yakin bahwa keputusan yang telah saya ambil itu tepat, benar, bisa dipertanggungjawabkan pada yang di atas maupun secara hukum. Ini yang membuat dia tidak sadar bahwa apa dia mau uji nyali dengan saya. Jadi jangan salah kira. Jangan salah kira, saya orang yang paling berani mengambil keputusan yang orang lain tidak bisa buat. Bapak Mama tidak tahu bagaimana saya mengabaikan Perindo, lalu saya memberi ruang untuk PAN hadir di saya, Bapak. Ini saya tidak jamin bahwa ada calon lain yang punya keberanian macam itu, Bapak. Satu hari sebelum umumkan, saya sudah selesaikan semua dengan Perindo, Bapak. Administrasi dan segala macam lagi.
Tapi saya lihat ruang ini tidak nyaman buat saya. Hanya satu partai yang masih gantung, PAN. Ketika Barindo mulai begini, saya abaikan, saya ambil PAN. Ternyata benar, 90% saya sudah kerjakan untuk Barindo, hasilnya besok dibacakan nama orang lain, Bapak Mama. Tapi untung saya sudah punya PAN, makanya saya keluar dari bacaan. Bapak tidak percaya bahwa yang menyeleksi hasil untuk menentukan wakil saya 9 orang calon, Bapak. Semua yang ke-8 itu saya abaikan. Saya akui mereka hebat, mereka luar biasa, tapi bukan untuk saya. Atas tuntunan Tuhan, Bapak Mama, Pak Gonzalo saya panggil dia jam 1 malam. Saya hanya punya waktu 1 jam untuk mewawancara dia. Di situ saya mengenal Gonzalo. Ini orang ibarat emas yang terbungkus dengan lumpur. Ketika orang tidak tahu lumpur itu ada emas di dalamnya, mereka abaikan. Tapi saya coba mencuci lumpur itu dan saya melihat di dalam itu ada emas. Bapak Mama perlu tahu, ketika saya memberitahukan kepada tim saya bahwa wakil saya Gonzalo, ratusan relawan saya mau bubar, Bapak Mama, hanya tinggal 6 orang. Hanya tinggal 6 orang, itu pun tidak mendukung. Mereka hanya terikat dengan janji, apapun kerja kami hanya untuk nomor 1. Tapi kalau bisa tolong ganti. Saya punya keyakinan tidak bisa goyah. 1,5 jam saya wawancara, saya bilang ini orang luar biasa. Saya uji pikirannya, Bapak Mama, wawasannya luar biasa. Saya uji hatinya, bagus. Saya uji perilakunya, luar biasa. Saya uji tutur katanya, terukur. Orang ini tahu diri. Saya tidak ragu untuk menentukan. Ari, kita sama-sama kita mengadu untuk AGPO. Satu hal yang tidak terduga, Bapak Mama, dia masih menanyakan lagi, Bapak Mama. Ini hal yang menarik saya untuk tetap pada pendirian saya. Pendirian saya tidak goyang. Yang dia tanya, apakah kurang kerjaan? 40 tahun KE mengabdi sebagai hakim, untuk hidup sudah lebih-lebih. Kenapa KE mau cari kerjaan? Setelah saya memberikan penjelasan motivasi saya, panggilan saya untuk di AGPO, dia berdiri di timah tangan. KE kalau begini kita kerja. Itu soalnya itu di situ, Bapak Mama. Saya tahu bahwa Gonzalo menjadi calon wakilnya saya, Pak Ter, promo semua. Tim saya bubar. Dari ratusan orang yang saya rekrut, hanya tinggal 6 orang, itu pun tidak mendukung Pak Gonzalo untuk jadi wakil saya. Tapi pendirian saya ada ragu bahwa ini orang Dorga. Dan itu terbukti, Bapak Mama. Tidak salah. Saya memilih PAN juga dalam keadaan yang sangat kritis. Deadline untuk saya. Tapi ternyata PAN luar biasa. 9 menteri di kabinet Prabowo, Bapak Mama. Partai yang paling banyak mendapatkan jabatan menteri. Saya mendapatkan Gonzalo, saya berani uji bahwa tidak ada wakil sekelas Gonzalo. Kita harus jujur, Bapak Mama. Ini saya tahu dia setelah kami berjalan dalam perjalanan waktu sosialisasi. Target saya hanya sederhana, wawasannya luas, hatinya baik, bermasyarakat, rendah hati, dan tahu diri. Ternyata dia punya hal yang lebih dari apa yang saya bayangkan. Inilah nasib kami. Jadi saya bilang, walaupun keadaan Indonesia seperti ini, Bapak Mama, saya tidak pernah kecil hati. Dan ternyata dalam pendalaman kami selama 1 minggu di Akademi Militer Magelang, saya memahami
bahwa maksud dari efisiensi anggaran APBN untuk infrastruktur jalan itu tidak sepenuhnya seperti dalam pengertian kita. Jadi dalam pelaksanaannya oleh pusat merubah skema penganggaran. Karena apa dirubah? Karena selama ini terpantau oleh pusat bahwa dana infrastruktur jalan kebocorannya mencapai 30%. Ini bicara yang utuh dan sangat sekarang ini, ya. Jadi karena itu pemerintah pusat membuat skema baru untuk pengajuan dana infrastruktur jalan. Caranya apa? Caranya bahwa dana itu dimintakan tersendiri dari dana yang dulu dimasukkan dalam kas, sekarang diajukan sendiri. Dibuat pengajuan permohonan, dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, bahkan akan turun tim untuk menilai bahwa proyek itu permintaan proposalnya masuk akal atau tidak. Kalau andai kata masuk akal, dari pusat akan mengucurkan dana untuk dikerjakan. Ini cara skema baru yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dalam keadaan kritis. Kami yakin kami kuat. Karena kami sudah dibentuk untuk menjadi orang baru. Disinilah Bapak Mama sekalian yang sekali jadi dengan keadaan yang kita alami saat ini Bapak Mama semua, sudah waktunya, saya kira sudah waktunya bagi kita semua warga Nagekeo bergandengan tangan untuk sama-sama bekerja, sama-sama berniat, sama-sama melangkah, sama-sama bergandengan tangan, sepakat untuk sama-sama ikut terlibat dengan mengambil perannya masing-masing demi Nagekeo tercinta ini, demi membangun Nagekeo, demi mensejahterakan masyarakat Nagekeo. Ini permintaan saya Bapak Mama semua dari lubuk hati yang paling dalam, karena Nagekeo bukan milik siapa-siapa tapi milik kita semua. Memang ada kendala lain yang kita hadapi. Ini sebetulnya saya pikir perlu kita kasih tahu, walaupun tidak penting sekali, bahwa sampai saat ini ada sebagian kecil masyarakat yang belum bisa menerima kekalahan jagonya. Dan ini bukan dongeng tapi realita. Tidak banyak tapi ada. Ada sebagian kecil masyarakat Nagekeo yang tidak mempercayai paket idola memenangkan pilkada Nagekeo. Ada. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Mama sekalian seperti tadi itu, supaya buangkan ini sia-sia. Pekerjaan berat, tidak efektif dan sia-sia. Tidak bisa dibantah bahwa Nagekeo saat ini dipimpin oleh Simplicius Donatus dan Gonzalo Gratianus Mugasada. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua mendapat pertolongan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Selamat siang semua.